Halo, perkenalkan nama saya Hilmi Dwi Anuri Aninaim dengan nomor NPM 52103110447. Di sini saya akan membahas tentang soal dari UTS AAPA Sistem Informasi dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Untuk soal pertama, Aprilia merupakan mahasiswa baru di sebuah universitas yang berlokasi di Jakarta. Aprilia saat ini sedang diberikan tugas oleh dosennya untuk membuat sebuah makalah menggunakan aplikasi Microsoft Word. Tetapi dalam pengerjaan makalahnya, dia mempunyai kendala-kendala. Yang pertama yaitu dia membuat dua tabel, tetapi tabel yang pertama ingin dirubah menjadi teks dengan aturan default. Kita masuk ke lembar jawab, kita cari tabel, ini ada tabel pertama dan ini ada tabel kedua. Kita bisa mengeblok tabel pertama dengan cara klik icon yang ada di sini. Ini tuh fungsinya bisa mengeblok semua langsung ya. Jadi kita tidak perlu satu-satu mengebloknya. Kita masuk ke layout, ke data, lalu ke convert to text. Karena dengan aturan default, kita langsung ke OK, tanpa mengubah yang ada di sini ya. Oke, lalu tabel tersebut sudah berubah menjadi teks. Untuk soal yang kedua, melanjutkan masalah sebelumnya, ternyata pada tabel kedua yang tidak dirubah menjadi teks, Aprilia menginginkan agar lebar setiap kolom tersebut menjadi 2,5 cm. Kita masuk ke lembar jawab, kita cari tabel yang kedua, lalu kita blok, kita masuk ke layout, kita masuk ke cell size, di sini kita rubah menjadi 2,5 cm, lalu klik enter. Nah, otomatis tabel ini ukurannya tuh akan sama, lebarnya menjadi 2,5 cm. Lalu untuk soal yang ketiga selanjutnya, pada file makalahnya, Aprilia menemukan banyak kata asing, lebih dari 20 kata. Dia ingin merubah format kata asing tersebut menjadi italic dengan secara bersamaan. Kita masuk ke lembar jawab, kita ke home, kita cek dulu ada berapa kata asing yang ada di makalah ini. Nah, ini udah ada 20 kata asing. Kita bisa langsung merubahnya dengan cara klik replace pada editing, lalu ini kita bisa masukkan kata asing, untuk reply with-nya menjadi kata asing, lalu kita bisa masuk ke format, font. Nah, baru di sini, jadi tuh biar kata asing ini tuh yang bukan italic menjadi italic. Lalu kita masuk ke replace all. Oke. Ini sudah berubah. Ini ada asing. Kita cek ya. Nah, kata asingnya sudah berubah menjadi italic. Lalu soal yang berikutnya, Aprilia ingin membuat daftar isi, tetapi berkali-kali ia mencoba mengaktifkan fungsi table of contents pada menu reference, munculannya itu seperti ini. Karena ternyata ada langkah awal yang Aprilia lewatkan. Kita coba dulu permasalahan yang ada di Aprilia ya. Coba kita menuju ke reference, table of contents. Nah, berarti Aprilia ini tuh belum mengubah bab dan subbabnya untuk masuk ke ini, table of contents-nya. Untuk mengubah bab dan subbabnya ada dua cara, yaitu dengan cara kita blok bab, lalu masuk ke style pada home menjadi heading 1, lalu untuk latar belakang menjadi heading 2. Dan cara yang kedua kita bisa pakai blok bab, kita masuk ke reference, lalu ke add text, jadi ke level 1. Untuk latar belakang subbabnya itu masuk ke add text, ke level 2, dan seterusnya. Untuk tujuan subbab masuk ke level 2 deh. Lalu ini bab 2, bab masuk ke level 1. Untuk A, ini masuk ke level 2, kita cari ini level 2, ini juga level 2. Ini bab penutup bab ke level 1, kesimpulan subbab level 2. Lalu kita baru bisa mengaktifkan ke table of contents pada menu reference. Klik. Nah, ini baru mulai keluar. Nah, ini daftar isinya belum masuk ya. Untuk masuknya kita sama, ini blok dulu, ini blok dulu. Masuk ke menu reference, add text level 1. Ctrl A. Lalu tabelnya ini update tabel, update entry tabel. Nah, ini daftar isinya sudah masuk. Ini nomornya nomor Romeo 1 ya. Lalu kita masuk ke soal yang berikutnya. Soal yang kedua, A. Di sini kita disuruh untuk atur spasi baris dokumen menjadi 1,4. Kita bisa masuk ke lembar jawab, klik Ctrl A, masuk ke home, kita bisa mengubah melalui di sini, line spacing option, atau juga bisa ke paragraf ini, lalu ke line spacing option. Di sini ada 1,4, klik OK. Sudah, kita masuk ke 2B,
yaitu untuk merubah orientasi halaman 3 saja menjadi landscape. Kita masuk ke lembar jawab, kita cari lembar ketiga, 1, 2, 3. Kita taruh cursor di sini, di paling depan pada halaman 3 ya. Kita masuk ke layout, back setup, landscape, this point forward. Pada apply itu, ini tuh paling penting ya. Klik OK, lalu ini sudah landscape. Dan ini kita bisa untuk halaman keempat kita juga klik sama lagi ya untuk mengembalikannya ke portrait. Apply itu jangan lupa. Lalu ini sudah di halaman 3 saja yang ke landscape. Kita masuk ke soal berikutnya, yaitu pada 2 paragraf terakhir kita disuruh untuk merubah spasinya menjadi 14 poin. Kita masuk ke paragraf paling akhir, 2 paragraf paling akhir ini. Kita blok, kita masuk ke home, kita masuk ke sini, lalu kita menjadi 14 poin. Klik OK. Sudah, kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu inspect the document and remove all header, footers, and watermark. Dengan tidak merubah informasi, tidak menghapus informasi yang lainnya. Kita masuk ke lembar jawab, ini kan ada watermark. Lalu di sini ada header, UTS punya Helmi, ini ada footer juga, AAP. Kita bisa menghapus ini dengan cara klik file, info, inspect document, yes. Lalu klik header fotonya itu udah tercentang ya, centang ini seharusnya centang dulu, lalu inspect, kita cari header footer lalu hapus. Nah, header footer and watermark, remove all, remove ini saja ya, tanpa menghapus atau remove informasi yang lain gitu. Lalu close. Nah, ini header and footer lalu watermark itu sudah hilang. Selesai.